Selamat datang di modul 1.3a 6 demonstrasi kontekstual. Saya Sutari Nunggraheni, calon guru penggerak Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Sri Ristuti dan pengajar praktek saya Ibu Rumiati. Visi guru penggerak yang saya miliki adalah mewujudkan insan yang bertakwa, cerdas, berkarakter dan berwawasan budaya bangsa. Dari visi yang saya buat, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu pemanfaatan pojok baca untuk peningkatan literasi dan kreatif siswa. Di modul ini kita mempelajari tentang inquiry apresiatif sebagai salah satu model manajemen perubahan lingkungan pembelajaran. Dengan prakarsa perubahan, saya menerapkan model ini yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja, dengan tahapan: 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi. Dalam membuat pertanyaan harus merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan, kemudian ambil pelajaran. Di tahap ini mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang didapat. Ketiga, gali mimpi. Di tahap ini menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan. Keempat, jabarkan rencana. Tahapan ini merumuskan tahapan rencana. Kelima, atur eksekusi. Di tahap ini strategi yang diwujudkan secara perlahan. Tahapan pertama bagja adalah buat daftar pertanyaan utama. Dari prakarsa perubahan yang saya buat, saya membuat daftar pertanyaan di antaranya: 1. Apa yang harus saya lakukan agar literasi dan kreatif anak dapat meningkat? 2. Bagaimana caranya agar kemampuan literasi dan kreatif siswa dapat meningkat? Tindakan yang saya laksanakan adalah mengumpulkan rekan guru dan murid untuk membuat program pojok baca di sekolah, baik di luar maupun di dalam kelas. Dan yang kedua, pembiasaan membaca dan mengungkapkan dengan menjawab pertanyaan maupun dengan membuat berbagai macam keterampilan menulis. Tahapan kedua bagja adalah ambil pelajaran, pertanyaan yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok baca. Dan pertanyaan kedua, apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Pertanyaan ketiga, bagaimana pengadaan buku pojok baca yang berhasil dilakukan selama ini? Lalu tahapan yang saya lakukan adalah berdasarkan pengalaman dari teman guru, bahwa dengan kegiatan pojok baca maka akan meningkatkan kreativitas dan literasi pada anak, dan melaksanakan tanya jawab dengan anak tentang buku bacaan yang disukai. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah apa saja yang dapat dilakukan di pojok baca. Bagaimana perasaan saya apabila dengan adanya pojok baca akan dapat meningkatkan literasi dan kreatif siswa? Dan ketiga, apa yang penting dilakukan agar pojok baca tetap nyaman, bersih, sehingga akan dapat menarik minat? Tindakan yang saya lakukan adalah menanyakan pendapat siswa tentang harapan adanya pojok baca, dan membawa desain pojok baca dengan semenarik mungkin dan bersih. Tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah apa langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk pojok baca yang diimpikan, bagaimana pengaturan agar pojok baca tetap nyaman dan menyenangkan, apa hal yang pertama dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok baca yang nyaman. Tindakan yang dilakukan adalah membuat capaian realita dalam setiap minggu, membuat aturan atau tata tertib ketika berada di pojok baca, dan membawa desain pojok baca yang menarik dan bersih. Tahapan kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang terlibat dalam mewujudkan pojok baca ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok baca dapat tetap nyaman? Dan kapan pojok baca dibuka? Tindakan yang perlu saya lakukan adalah menyusun tim kerja yang terdiri dari siswa, guru, paguyuban dan komite. Sedangkan yang bertugas memonitoring adalah guru piket, dan pojok baca dibuka setiap anak istirahat dan sebelum masuk ke kelas atau di saat ada waktu luang.